Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi Islam itu indah ya, jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kita hari ini masih membahas tentang aku pakai logika, kamu perasaan banget. Wah, ini Ustadz Syam nih dilanjutin lagi nih tadi tausiahnya nih ya. Sebelum iklan tadi katanya bagaimana wanita mampu memahami rumitnya pemikiran dan logikanya ya. Laki-laki seperti Khadijah radhiyallahu anha. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Abi Maki, Mas Fadli, Jihan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha bukan mengetahui atau memahami rumitnya pemikiran logika laki-laki, tidak. Tapi Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha hanya menjadi seorang yang berusaha menjadi seorang istri yang salehah. Menjadi seorang istri yang baik untuk suaminya. Subhanallah, melakukan yang terbaik, maka Allah akan melakukan sisanya gitu. Kalau sebagian ungkapan mengatakan, kamu lakukan yang terbaik, Allah akan lakukan sisanya gitu. Maka diselesaikan dengan Ibunda Khadijah, dengan karakter yang Ibunda Khadijah berikan. Maka yang pertama, keutamaan Ibunda Khadijah disebutkan bahwasanya orang yang pertama masuk Islam, orang yang pertama beriman sebelum orang lain, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha. Subhanallah, Ibunda Khadijah menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinikahi oleh Rasulullah SAW itu udah janda 2 kali. Jadi Rasulullah SAW itu adalah suami ketiga daripada Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha. Beda usia di usia Rasulullah 25 tahun dan pernikahan mereka berlangsung selama 25 tahun, dikaruniai 6 orang anak. Subhanallah. Maka Ibunda Khadijah wajar jikalau mampu memahami baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wardaha. Pernah suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Ibunda Khadijah, "Wahai istriku, apa yang membuatmu merenung?" Jadi pernah Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang membuatmu seperti orang yang memikirkan sesuatu? Apakah engkau memikirkan hartamu yang telah habis aku gunakan untuk berdakwah, berjihad? Apakah engkau memikirkan bahwa dahulu engkau adalah orang yang terpandang, sekarang engkau adalah orang yang terhina karena engkau bersamaku? Apakah engkau memikirkan dahulu engkau adalah seorang yang kaya raya, sekarang hartamu habis karena engkau bersamaku? Jikalau engkau mau, jikalau engkau inginkan, aku akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan cash kontan gantikan semua hartamu dan kedudukanmu. Namun jikalau engkau bersabar, maka Allah akan memberikanmu surganya. Maka subhanallah, Ibunda Khadijah radhiyallahu taala wardaha mengatakan, saya akan bersabar dan menerimanya. Maka Rasulullah SAW, dari dalil ini kita ambil bahwa ternyata ada orang yang berdoa di dunia nanti dapatnya di akhirat. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Kemudian yang ketiga, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha pernah cemburu karena Rasulullah SAW selalu menyebut-nyebut Ibunda Khadijah. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, kenapa engkau selalu menyebut-nyebutnya? Bukankah Allah telah memberikanmu ganti yang lebih baik daripadanya? Dia hanyalah seorang janda dan aku adalah lebih muda daripadanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada yang pernah menggantikan Ibunda Khadijah radhiyallahu taala wardaha dengan segala pengertiannya, dengan segala usahanya untuk memahami Rasulullah SAW. Bagaimana Ibunda Khadijah yang pertama kali beriman ketika Rasulullah dalam keadaan keringetan, dalam keadaan ketakutan, kedinginan pulang dari Gua Hira, maka Ibunda Khadijah menyambutnya dengan pelukannya, dengan Rasulullah katakan zammiluni zammiluni, maka Ibunda Khadijah yang merangkulnya, memberikan semangat kepadanya. Intinya adalah yang pertama, berimanlah kepada apa yang diimani oleh pasangan kita selama itu sesuai dengan syariat Islam. Karena banyak sekarang istrinya hijrah, suaminya belum hijrah, lalu menentang apa yang dikatakan oleh suaminya. Subhanallah. Maka dari itu menjadilah kita Khadijah yang milenial, insya Allah. Masya Allah. Jadi intinya adalah sama-sama belajar agama, sama-sama mendekatkan diri kepada belajar. Allah. Betul. Gitu ya. Dengan seperti itu insya Allah pasti pasangannya tuh yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah. Amin, Karena amin, intinya amin. kembali kepada agama lagi. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, buat jamaah yang ada di rumah, kita akan melihat lagi sebuah tayangan. Ini hanya sebagai contoh juga ya buat kita supaya kita tidak melakukannya juga nih. Ada suami kehilangan logikanya sampai merenggut nyawa istrinya sendiri. Nauzubillah min zalik. Ini di tayangannya. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Oki Ahadian mengatakan, bayi 5 bulan tersebut keluar dari rahim korban saat PIC 26 tahun sudah meninggal dunia. Saat janin tersebut keluar, jenazah sang ibu masih dibiarkan pelaku berada di dalam kamar indekos, sampai akhirnya jenazah sang bayi ikut dibuang oleh pelaku.
Pelaku yang merupakan suaminya sendiri diketahui membunuh korban seusai cekcok pada Senin 19 April 2021 malam. Cekcok tersebut dipicu masalah rumah tangga. Nauzubillah min zalik. Nih Jihan nih, kita bisa ngambil pelajaran dari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan juga sama guru-guru kita, boleh? Oke Ustadz Maulana mau nanya nih Ustadz. Dilihat dari cuplikan tadi itu nauzubillah min zalik gitu ya, banyak kasus pria gitu tuh gampang terpancing emosinya gitu. Jadi sampai kehilangan logikanya, sampai-sampai merenggut orang yang dia sayang. Nah sebenarnya gimana sih laki-laki tuh kenapa sekarang jarang pakai logika, sekarang jadi hampir sama kayak wanita memakai perasaannya gitu. Nauzubillah min zalik. Jadi mungkin ada penjelasannya Ustadz. Biasanya kan laki-laki itu terkenal kan dengan logikanya gitu, perempuan dengan perasaannya. Kenapa zaman sekarang banyak laki-laki pakai perasaan? Akhirnya nauzubillah min zalik nggak pakai logika. Terjadilah tadi itu, mohon izin Saya penjelasannya. lanjutkan aja tausiahnya Abi Maki tadi. Boleh, bener. Pikirannya boleh, tapi Iya. hatinya belum. Nah, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf, manusia itu dibentuk oleh 4. Ayah penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, lingkungan yang membentuk. Kemudian maaf, hati-hati, yang mewarnai itu adalah siapa? Lingkungannya. Dan yang mengisi adalah bacaan atau apa yang dilihatnya atau atas sekolah. Makanya cariin sekolah yang bagus, lingkungan yang baik, ibu yang baik, bapak yang baik. Maka lahirlah anak yang baik. Makanya mohon maaf, hati-hati dengan lingkungannya. Karena bisa terpancing dengan lingkungannya. Menganggap itu gampang. Menganggap itu biasa aja. Untungnya kita berada di daerah timur. Ibaratnya orang timur. Orang timur itu adat istiadatnya luar biasa. Memuliakan wanita. Itulah hebatnya kita. Jamaah. Yeay. Maka yang menyebabkan itu biasa terjadi karena faktor lingkungan. Makanya kenapa? Makanya yang di rumah jangan kaget melihat Ustaz Sam sama Jihan seperti ini. Berpegang-pegangan. Kenapa? Karena lingkungannya Jihan. Ya Allah, jangan ikut-ikutan ngomong dia. Kenapa? Karena Jihan lingkungannya seperti ini. Ayah ibunya sama. Kakaknya juga Jihan seperti itu juga. Jadi udah biasa. Kita ini kalau saya nggak biasa. Nggak usah dilanjutin juga, nggak yang dipegang ya Allah. Karena, itulah penyebabnya. Faktor lingkungan itulah. Makanya bagusnya kita ada acuan, ada contoh, ada keteladanan. Makanya sering-sering ketemu Abi Maki. Abi Maki selalu kisah sirah Nabi, gimana keluarga Nabi. Enak. Karena yang kedua, kenapa ada laki-laki yang emosi, pakai perasaan, biasanya kan dia logika. Karena terlalu tinggi menjaga dirinya. Biasanya kan perempuan itu, ini berbeda ini. Mohon maaf ya, gira boleh saja, tapi jangan kelewatan. Mau kemana? Mau kemana lagi? Ya Allah, istrinya sampai kayak terpenjara. Yakinlah. Ada teman saya tuh. Apa tuh? Omes. Omes. Itu Omes luar biasa. Kenapa tuh Omes? Istrinya alhamdulillah kemana aja aman. Oh iya. Karena dia percaya. Tahu nggak istrinya siapa? Siapa tuh? Dia Nayu. Oh dia Nayu, iya. Ntar tamu saya itu, ntar lagi datang. Masa sih? Iya. Itu contohnya. Apalagi yang ketiga. Terlalu menghambat dirinya. Ini sebenarnya kita ini berada di lingkungan yang luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Wa karna fi buyutikum, wanita memang harus di rumah, tapi jangan juga biarkan begitu saja. Dia harus menuntut ilmu. Iya, dia harus punya teman juga. Dia harus ada teman. Iya, karena kan makhluk sosial manusia ini, jadi nggak mungkin juga tinggal sendirian. Nah ini ada pertanyaan berikutnya nih Abi, nih mohon izin penjelasannya. Ada yang nanya sama saya bagaimana cara gampangnya untuk menyampaikan perasaan, terutama wanita nih yang dikit-dikit katanya langsung ke bawah perasaan. Ada nggak sih caranya biar nggak gampang kepancing ke bawah perasaan? Mohon izin penjelasannya, Bismillah, Abi. Tafadhol. izin. Ustaz Nur Maulana, iya Ustaz Syam, Jihan. Subhanallah, semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah Amin, ya kumpulkan Allah, kita di amin, ya surganya. Allah, amin. Amin ya rabbal alamin.
Subhanallah, ternyata ketika ada satu pertanyaan, bagaimana cara mengarahkan wanita ini agar tidak baperan atau istri kita ini? Yang pertama, tolong introspeksi diri kita sendiri sebagai suami. Jangan-jangan istri baperan ini karena tingkah laku kita melakukan satu kesalahan yang terus menerus. Yang sama. Istri, Pak, nanti makan malam di rumah ya sudah disiapkan. Begitu datang, maaf saya sudah makan. Wajarlah kalau wajahnya merengut. Lo mau kok baperan begitu? Anda yang keliru. Iya. Tolong cek, jangan-jangan istri baperan ini karena tingkah laku kita yang terlalu berulang, kesalahan-kesalahan yang mungkin kita ini anggap biasa. Tapi untuk perempuan karena perasaannya tidak ada yang kecil buat dirinya. Ketika dia bicara apa kata suami? Ah gitu aja dibicarakan. Iya buat Anda, tapi buat perempuan itu besar. Iya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, tolong renungkan. Introspeksi diri. Jangan-jangan saya yang telah menjadikan dia baperan. Satu itu. Yang kedua, tolong cek perasaan saya juga tidak nih. Oh, ternyata apa? Anda sabar dalam menghadapinya. Karena apa? Simak baik-baik. Terkadang gini, Mah, dari mana? Jawabannya tidak menyebutkan tempat. Langsung mengatakan, apa? Kalimatnya, keluar sebentar aja nggak boleh. Memang itu nggak boleh. Itu dia. Mah, uang belanja masih ada. Nggak beli apa-apa, mama cuma buat belapur aja. Itu kata-katanya. Kenapa hal ini langsung naik? Jawabannya mengatakan kata-katanya, oh, ini dia untuk kesabaran yang ada, punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Disinilah seorang wanita yang dijadikan solehah, ahli sorga, punten. Bagaimana rasanya apabila laki-laki datang dari manapun, lalu melihat wajah istrinya menenangkan dan membahagiakan, perempuan itu adalah ahli sorga yang masih hidup di dunia. Masya Allah. Amin. Kenapa? Karena punten, saat laki-laki sedih lalu istri dapat membahagiakan, itu mah biasa. Biasa. Tapi dalam hadis apabila perempuan dilihat wajahnya membahagiakan suami adalah saat suami bahagia melihat istri tambah bahagia, itu yang sebenarnya wanita yang dapat membahagiakan suaminya. Subhanallah. Lalu seorang wanita yang taat kepada suaminya, punten ketaatan itu begitu duduk suami, mah tolong bawakan air. Biasa itu mah. Biasa. Begitu suaminya duduk tiba-tiba nggak diperintahkan airnya datang langsung dikasihkan. Itu mah biasa. Yang dikatakan wanita taat kepada suami adalah, yang dikatakan wanita ahli sorga yang masih di bumi adalah siapa? Apabila ada perbedaan pendapat antara suami istri, lalu istrinya mengatakan kalimatnya, aku akan ikut pendapatmu mas, inilah wanita yang taat kepada suaminya. Ya. Jadi yang namanya wanita taat kepada suami itu bukan bawa ini tuh baru batuk, obat batuk di samping, baru pegang kepala langsung dikasih obatnya, bukan itu. Tapi wanita yang taat kepada suami saat perbedaan pendapat, si istri mengatakan, aku ikut kamu mas. Inilah kata-kata yang indah ketika diucapkan wanita yang taat kepada siapa? Kepada suaminya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka tolong kita cek dan kita lihat. Cek dan dilihat. Kalau dilihat dengan mengatakan kata-katanya, saya sudah mengecek ini dan ini, ternyata masih baperan juga, simpan baik-baik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hatinya ketika Anda sanggup membahagiakan seorang suami dan suami membahagiakan istri, ada nasihat. Siapa para ulama mengatakan, istriku, ingat ya, jika aku sedang marah kepadamu, tolong bahagiakan aku. Dan saya pun ketika engkau marah kepadaku, aku akan bahagiakan kamu dengan sesuatu yang dapat engkau bahagia. Dengan apa? Dengan tingkah laku kita. Maka kalau lagi istri baperan, dipikir oleh suami mengatakan, apa yang membuat dia bahagia? Apa perkataan? Apa ucapan? Maka saat diberikan kebahagiaan dengan ucapan, sanggup indah ketika istri dalam keadaan marah. Anda suami dapat membuat istri tersenyum dan senang, Masya Allah berarti Anda sukses menjadi seorang suami. Iya. Tadi Ustadz Nur Maulana menyatakan wanita langsung pergi ke belakang. Intinya bukan untuk ditinggalkan tapi minta ditarik. Begitu kenyataannya. Iya. Jadi suami yang sukses adalah saat istri, bahasa saya, baud. Iya. Saat baud itu cemberut. Saat istri cemberut,
saat istri tidak ditanya, suami dapat menggodanya dengan indah sampai dia tersenyum. Iya. Ini suami yang luar biasa. Masya Allah. Pun sama, ya. Oh, sama. iya dong. Apabila seorang suami lagi ngambek atau diam saja, wanita jangan membiarkannya. Saat suami sanggup mendekat kepada istrinya dan keluar senyumannya saat itu, punten Anda menjadi wanita yang sukses di dalam menjadikan suami bahagia. Masya Allah. Itulah tercipta kalimat yang diucapkan sakinah. Sakinah itu tidak tercipta begitu nikah langsung sakinah. Kenapa? Karena sakinah ini punten yang menciptakan kita sendiri sebagai Masya rumah Allah. tangga yang indah. Wallahu Nah, a'lam alhamdulillah bishawab. Bi, istri saya juga begitu Bi. Alhamdulillah. Coba cariin lagi satu Bi, ada santri gak yang begitu buat Ya, saya, guru kalau saya, soalnya Ustaz saya juga, Maulana? saya lagi duduk sama penghuni surga yang masih ada di dunia. Amin. Tinggal satu nih. Kita insyaallah. punya. Iya. Ada yang gak punya. Kalau saya alhamdulillah sudah di sorga. Oh ya Allah. Tinggal nyusul berarti. Tinggal nyusul. Ya udah nyusul. Ya udah nih, buat guru-guruku yang tercinta, mohon izin sebelumnya. Kebetulan saya ada tamu yang datang, jadi saya mau ketemu dulu sebentar ya. Mohon izin sebentar, Assalamualaikum. Waduh, ya Allah kasihan banget sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Masya Masya Allah, ini Allah. obrolan pagi ini sungguh meriah sekali ya. Iya dong. Ya, ada sepertinya ada dua kubu yang, ini aku yakin yang di rumah lagi nonton nih pasti tuh kan gitu. Tapi begitu pada banget. akhirnya oh begitu gitu. Aduh, aku sapa dulu ya. Assalamualaikum Ustadz Jihan. Assalamualaikum. Senang banget ya hari ini Iya. dengar ngomongin soal laki-laki dan juga Betul. perempuan. Hmm. Yang satu logika, yang satu baperan. Nah, emang benar banget. Nah, Allah ini menciptakan laki-laki dan wanita itu memang diciptakan untuk saling melengkapi, bukan untuk saling konflik, bukan berantem melulu. Benar banget. Tapi ada satu lagi nih, sifat wanita yang suka muncul. Namanya galau. Ah. Kayak aku sekarang nih, pagi ini aku lagi galau ya kan. Bingung banget mau pakai pasta gigi apa. Baru juga sikat gigi pas habis sahur tadi ya kan. Tapi kayaknya sekarang udah mulai berasa nggak enak gimana gitu. Nggak seger aja gitu. Ya Allah ya Robi, kirain kenapa dia ayo nih. Aku kasih solusinya ya. Coba pakai ini nih. Masya Allah. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Nah ini dia Masya Allah tabarakallah. Pasta gigi Sasha ini mengandung siwak asli yang berfungsi sebagai antibakterial alami yang mampu melawan bakteri penyebab plak, bau mulut, gigi berlubang, dan juga untuk masalah yang kamu barusan bilang nih Dian. Ya. Pasta gigi Sasha ini mengandung ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Masya Allah. Jadi ini banyak banget manfaatnya Masya ya. Allah. Tapi Sasha ini aman dan halal dong ya. Ya Allah ya Rabbi, insya Allah aman dan halal. Karena tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Seperti yang kita tahu nih, bersiwak itu kan sunnah dari Rasulullah SAW. Dan semua sunnah itu udah pasti baik dan bermanfaat bagi kita semuanya. Masya Allah, pasta gigi Sasha ini sangat baik ya. Dan aku yakin nih untuk pakai pasta gigi Sasha. Masya Allah. Sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah nih ya, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi gitu ya. Oke, pasti langsung Jadi dipakai buat deh. keluarga, tadi diomongin sama Ustadz Maulana, katanya istrinya Omes, katanya gitu. Ya bener ada sini kan, bener Datang orangnya. akhirnya. Ini Masya Allah luar biasa.